Oke, untuk perhitungan proportion of endorsement, kalau lebar skalanya ganjil 5 gitu ya, itu memang agak apa ya, dilema juga gitu. Oke, sekarang oke, Nurul udah buka SPSS ya Nurul ya? Sudah, Mas. Oke, Tapi silakan dibuka. Kenapa? SPSS Tapi yang kenapa? SPSS yang kemarin sudah dipakai buat olah data gitu, Mas. Ini. Iya ini tapi data kalian kan ya? Oke, Iya. sekarang kita dari item A1 ya, analyze. Ini gambar dulu ya. Dari item A1 analyze. Langsung aja analyze. Deskriptif statistik. Frequencies. Masukkan A1 aja gitu ya. Oke. Kita lihat dulu gini. Ya, penyebaran datanya gitu ya. Oke, yang pilih 1 ada 12, pilih 2 ada 12, dan seterusnya itu 27, 21, 19. Pertanyaannya adalah POE-nya berapa ya ini? Silakan, ada yang punya pendapat dengan penyebaran seperti ini, proportion atau percentage endorsement-nya, bagaimana cara ngitungnya? Karena ada pilihan tengah tuh. Coba perhatikan pilihan tengahnya ada 27 orang atau 29,7%. Itu diapain tuh? Ada pendapat? Kira-kira gimana? Kalau jumlahnya genap kan, misalkan jumlahnya 6 gitu ya, yang jawab 1, 2, 3, kemudian dipisahkan, yang jawab 4, 5, 6, dihitung totalnya berapa, dibagi dengan yang menjawabnya berapa gitu ya. Silakan, punya pendapat? Ya, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah tidak diikutkan yang pilihan tengahnya. Jadi kalau boleh dibilang kan berarti yang jawab 4 sama 5 ada 40 orang itu ya. Nangkep 21 dan 19 itu ya. Yang jawab 4 ada 21, yang jawab 5 ada 19 orang. Jadi kan itu totalnya 40 orang. Tapi 40 orang dari berapa? Apakah dari 91? Enggak juga gitu. Kalau misalkan dibilang bahwa dari 91 dikurang 27, enggak juga. Jadi kadang yang lebih banyak disepakati sebetulnya yang jawab di tengah dibagi 2. Jadi 27 dibagi 2, 13,5. 13,5 dioper ke yang 4 sama 5. Ribet nggak tuh ngerjainnya? Yang dimaksud dengan proportion of endorsement kan adalah proporsi dari penempuh tes, dari test taker yang mengendorse itu yang mengiyakan atau menyetujui atau tersebut itu. Kalau pilihannya genap mungkin gampang. Tapi kalau yang ganjil, kesulitannya dalam menghitung yang tengah. Oke ya, tapi in principle paham ya. Jadi untuk yang memilih 3 itu nggak bisa kita buang. Karena dia merupakan bagian dari si test taker-nya. Lalu kalau mau dihitung gimana caranya? Dihitung tuh bisa yang pertama adalah yang paling banyak digunakan, yang pilih di tengah dibagi 2, setengahnya ke endorse, satunya yang ke not endorse. Nanti baru dihitung persentasenya. Gimana? Jadi kalau dibilang bahwa pilihan ganjil itu sebetulnya kalau dalam konteks analisis biasanya agak berat di proportion of endorsement. Kalau dari aspek pengisian biasanya salah satu pertimbangannya cenderung dalam hal ini akan ada center point di mana orang mungkin daripada bingung dia milihnya di tengah. Tapi secara umum sih sebetulnya memang tergantung orangnya juga sih ya, karena secara umum biasanya orang itu kalau dia memang yang sifatnya memiliki karakteristik yang kuat, biasanya pilihnya yang ujung kanan ya. Oke, kalau ini agak teknis, tapi minimal prinsipnya tahu, nanti silakan kerjakan kalian di waktu yang lain ya. Oke, kolom berikutnya, Nurul. Kolom Excel.
tabel analisis item integratifnya. Oke, item diskriminan. Jadi korelasi dalam hal ini item dengan total. RIT itu ya. Kita akan mengkorelasikan item dengan skor total ya. Ini saya nggak tahu, kelompok Nurul punya ini nggak? Komputernya cukup kuat nggak Nurul untuk merunning apa tadi, Jamovie ya? Nurul punya Jamovie ya? Punya Mas. Ya, Kayaknya oke. bentar ya Mas. Kalau berat jangan, tapi kalau soalnya nanti bikin lambat yang lain-lainnya gitu ya. Oke, kita akan pakai ini ya, memang kalau untuk kebutuhan KAUP, mungkin juga kebiasaan saya, konsekuensinya, datanya dibuka juga ya, data yang ini ya. Data raw-nya. Sorry, yang sudah di reverse ya, jangan raw, yang raw ya. Karena nanti ribet kalau mesti reverse reverse scoring di Jamovie. Yang ini sudah di reverse, Mas. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, silakan dibuka di Jamovie, file Excel ini di Jamovie atau di JASP. Dengan catatan kalau misalkan semua kelompok yang lain punya SPSS, nggak masalah. Oke, coba cek kelompok lain ada yang pakai SPSS nggak? Kelompok berapa? Nggak ada kayaknya ya. Kalau Jamovie bisa buka Excel sih. Tapi udahlah dibuka aja. Kayaknya berat laptopnya. Udah? Datanya ada? Oke. Ya, kita lihat pertanyaan saya. Silakan tabel analisis itemnya. Oke, jadi dalam hal ini untuk work-life balance, total di sini adalah work-life balance-nya. Apakah teorinya juga menyebutkan bahwa ini ada dimensinya? Artinya dia profiling score. Ada PLIW, ada PLEW, ada WIPL, WEPL. Boleh agak cepat dijawabnya? Kalau ini kan T-nya tuh mengacu ke total gitu ya, tapi ada nggak dimensi? Jadi yang saya mau tanyakan ke kelompok, apakah ada skor dimensi apa enggak? Kalau Mas, kalau dalam teorinya dimensi yang dibagi itu ke dalam dua itu sih Mas, interference dan enhancements. Oke, jadi kalau gitu bikin lagi kolomnya dua lagi untuk dimensi interference dan dimensi namanya RID gitu ya. Jadi antara kolom E sama kolom F ada dua kolom lagi. Diskriminannya berdasarkan RID, item dengan dimension, dimensinya ada dua kan, yaitu interference dan enhancement.
Bikin 2 kolom lagi, Nurul? Di mana, Mas? Antara E sama F. Kolom F-nya, kolom F, klik kanan, insert 2 kali. Ya. Ya, yang pertama RID. RID-nya korelasi antara item, itu sama diskriminan juga, kategorinya diskriminan juga di baris 2-nya. Ya, R-nya kecil biasakan karena korelasi, I-nya gede karena item, D-nya sebutin D-nya apa tuh? D kan ada enhancement, ada interference tuh ya. Interference dulu berarti ya, Mas? Ya, terserah mau yang mana, nanti bisa digeser. Jadi kita mau melihat sejauh mana item itu konsisten secara internal itu ya. Konsisten itu memang dalam hal ini dilihat dari korelasi antara item dengan skor total di mana dia berada. Oke. Ya, kita pakai yang ini dulu ya. Pakai yang mungkin biasa saya pakai dulu, pakai SPSS itu ya. Nanti biar punya gambaran 2 kali. Ya, buka SPSS-nya. Oke, ini mungkin bukan kesalahan juga ya. Itu nama variabelnya AAA itu apa maksudnya? Kalau yang A itu untuk alat ukur yang dari sebelumnya, Mas, yang sudah ada. Tahu dari mana? Oke, tahu dari mana bahwa untuk dimensi apa? Oh, dari nomor itemnya, Mas. Ya oke, nanti kalau mau lebih memudahkan di variable view gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk memudahkan di variable view-nya, variable view. Oke, nanti A1 itu item untuk dimensi apa gitu ya. Ini saya kelupaan sebetulnya meminta kelompok 1 untuk menyiapkan datanya. Jadi ini manajemen datanya masih ini nih, masih belum oke lah. Artinya kita akan banyak kesulitan nih. Ya oke ya. Jadi apa namanya, untuk memudahkan, ini sekarang kayak ngomong gini pun juga jadinya lama gitu ya. Tapi kelompok masih menuliskannya berdasarkan nomor urut itemnya saja gitu ya, belum berdasarkan dimensinya apa dan indikatornya mana gitu ya. Ya, analyze. Dugaan saya masih akan ngerjain satu lagi. Analyze, correlate, bivariate. Ini dugaan saya masih ngerjain. Mana skor untuk dimensi interference? Kalau yang itu. Mana skor total untuk interference, dimensi interference? Dugaan saya kelompok belum bikin. Oh, ada Mas, tapi masih di Excel. Ya, makanya saya bilang belum bikin kan di SPSS gitu ya. Iya. Ya, jadi berapa lama lagi untuk ngerjain manajemen datanya? Ya, karena saya kan patokannya dari Excel itu ya. Jadi kelompok punyanya per subdimensi, tapi belum ada skor dimensi gitu ya. Makanya tadi saya bilang untuk saya share screen dulu biar saya tahu yang kurangnya kolomnya apa gitu ya. Kan tadi betul kan dugaan saya kelompok belum bikin perlu. Mungkin 5 menit dulu kali ya, Mas. Atau Ya 3. oke. Jadi buat kolom dimensinya, skor dimensinya ya. Sama untuk yang alat ukur evidence validitasnya pun yang PL apa yang kodenya 2 gitu ya. Oke, dari kelompok yang lain
ini kayak kursus pengolah data gitu ya. Tapi memang ketika kita mau melakukan interpretasi, mau nggak mau kita mesti punya angkanya dulu. Kalau misalkan angkanya ngira-ngira tanpa ini sayang juga itu waktu. Pastikan kalau kalian ngedit data begini, urutannya nggak berubah ya. Artinya nanti baris pertama di datanya sama dengan yang di Excel sama di pengolah data. Ini kalian tadi pakai ini sambil jalan terusin aja ya, jangan teringin. Jadi nanti yang Jamovie-nya juga datanya diubah lagi itu karena kan masuk kolom baru lagi kan itu ya. Jadi kerjanya berulang-ulang itu. Kalau gitu digeser ke ujung aja ya, Mas? Terserah enakan kalau mau sih di ujung aja biar nanti bisa. Nggak masalah letaknya di kolom yang mana gitu ya. Yang jelas ada aja. Kalau misalkan pengolah data kan bisa milih kolom yang mana. Untuk kelompok yang Jumat nanti, pastikan bahwa datanya kalau bisa tinggal ngolah aja gitu ya. Jadi biar kita nggak lama-lama di manajemen data gitu. Ini pun asumsinya dalam proses scoring itu dimulai dari coding itu sesuai dengan kunci jawaban, yang favorable dibiarkan, yang unfavorable di reverse, kemudian menjumlahkan, ini nggak ada kesalahan itu ya. Karena kalau salah ya ngulang lagi dari awal lagi. Jadi ini yang saya nggak bisa cek. Ini dipindahin ke SPSS juga ya, Mas? Ya, sama ke Jamovie. Untung pakai Jamovie bisa ini. Bisa copy paste kalau Jamovie. Bisa nambah data. Ini urutannya sama ya, artinya ketika kamu paste 43, 19, 33, 36, itu adalah orang pertama ya. Nggak ada perubahan urutan ya. Ya, betul Mas. Sama. Ya, SPSS sebelum. Paste, silakan labelnya. Variable view-nya.
Oke, dah. Sekarang kita balik lagi ke tabel analisis item integratif. RID itu ya, korelasi antara item dengan dimensinya. Tapi sekali lagi dengan catatan, kalau alat ukur kalian itu multidimensi, ada skor dimensinya gitu ya. Ya, kita akan isikan kolom F sekarang. Ya, pakai SPSS. Analyze, correlate, bivariate. Masukkan dulu total dimensinya biar gampang. Masukkan sekarang item-itemnya dalam dimensi interference. Item mana saja yang merupakan interference. Nah, ini sekali lagi kalau kalian kodenya AAA gitu nggak tahu nomor berapa. Silakan bantuin temannya nomor berapa aja tuh itemnya. Tapi urutannya sesuai dengan urutan itu ya. Urutannya sesuai dengan urutan tabel analisa item integratifnya. Lihat lagi. Sesuai, Mas. Tabel analisa. Nah, itu urutannya tuh. 1, 6, 111, 116 tuh urutannya gimana, Terus? Oh, kalau di ini tinggal nomor 1 sampai 5 berarti, Mas. Tapi ini berarti kita mau yang ini ya, Mas, yang alat ukur W2LB untuk di SPSS-nya tadi. Iya, memang nggak ngerti pertanyaannya kok. Emang alat ukur kalian ada lagi ya, satu lagi? Nggak? Enggak, Mas. Ini tadi datanya termasuk sama alat ukur yang sebelumnya juga. Berarti mungkin. Oke. Tabel analisis item integratifnya. Kalau saya bilang biar singkat tabel ya. Tabelnya mana? Supaya tidak jadi robotik ya. Ini diminta ngerjain sebetulnya apa gitu ya. Oke, kolom FGHIJ itu adalah untuk item discrimination. Sejauh mana item mendiskriminasi dalam pengertian membedakan orang-orang yang punya high scorer pada dimensinya, pada total alat ukurnya, dan juga pada kriteria eksternalnya, diharapkan juga memiliki skor yang tinggi pada level itemnya. Jadi kolom FGHIJ itu kita akan mengkorelasikan setiap itemnya. Diharapkan dalam hal ini berkorelasi positif, tinggi, signifikan gitu ya. Nah sekarang kan F3, sel F3 itu kan item kodenya 111. F4 kodenya 116. Pertanyaan saya, apakah item 111 di SPSS-nya kodenya A1? Iya, Mas. B1 kodenya. 116 kodenya A2. Iya, B2. Itu udah berurut gitu, Mas. Ya, oke, silakan dimasukkan. Yang interference ada berapa item? Ada 5, Mas. Coba baris 8, PLIW juga kan, interference juga kan? Oh iya, ada Ada 11 dia. Ya, apakah urutannya sama nggak? A1 sampai A11? Sama, Mas. Sama, Mas. Ya, oke, silakan. SPSS-nya lagi. Bisa agak lebih cepat. Saya ngitung waktu, kayaknya kita nggak kejar ini. Masukkan A1 sampai A11. B dia yang dimasukin kan alat ukur Fisher. Yang iya. B1 sampai. Oh, B ya. Alat ukur kalian ya. Di blok juga bisa, kalau satu-satu. Urutannya kalau bisa jangan geser, nanti ribet lagi ngerjainnya.
sampai 11. Oke. Iya. Terus yang enhancement-nya sisanya dia. Enggak. Hanya Oh, yang belum. interference dulu, kan kita lagi kolomnya kolom F tadi ya. Ya, klik OK. Ya, korelasinya itu tuh yang baris paling atas tuh. 0,445, 0,517, 0,602. Silakan klik kanan. Ini kamu pakai Mac ya, saya nggak tahu. Klik kanan. Copy spesialnya nggak bisa lagi ya. Copy spesialnya mati. Ini bisa, Mas. Coba. Copy spesial. Jadiin Excel. Jadiin apa tuh? RTF kali ya. Ini kalau di Windows ada Excel-nya. Ya. Atau play. Coba deh. Pokoknya bisa jadi kolom aja. Coba di copy aja. Ya. Copy. Pastenya di Excel kosong. Kalau bisa lebih cepat lagi. Excel kosong. Kita pakai Excel kerja ini. Excel kosong. Langsung paste coba. Ya, oke. Dari mulai kolom sel delta. Item satunya mana ya? Ini item 1, Mas. Enggak, apa namanya? Kok item satunya enggak? Output SPSS mana? Coba. Output SPSS yang tadi. Saya mau cari lihat korelasi antara item 1, 445 ya. Oke, W2 LB1. Oke, Excel lagi tadi, sorry, saya bolak-balik. Excel tadi copy yang baru. Excel barunya yang tempat paste yang tadi 445. Soalnya itu nulisnya WL2 LB2 itu. LB1-nya mana ya? Ini Kolomnya agak ini, apa namanya? Ada, Mas. Kok enggak? Mana? Korelasinya harusnya enggak satu harusnya korelasinya. Itu geser tuh ya. Itu geser ini ya, geser satu kolom ya. Iya, Betul Mas. nggak? Iya, sepertinya iya, geser, Mas. Iya kan, makanya saya ngelihatnya itu. Jadi dalam hal ini geser satu kolom itu ya. Jadi ini ada yang salah nih dengan apa namanya? Dengan SPSS ke Excel kan gitu ya. Betul ya? Iya, Mas. Ya, di copy sampai ke kanan. Ctrl C kalau di ini di sebelahnya aja di kolom P atau Q atau berapa itu yang kosong tuh klik kanan. Klik kanan, paste spesial, transpose. Copy, sekarang copy, Ctrl C. Nggak usah dilepas tadi harusnya. Copy, pindahin ke tadi, ke tabel analisis item integratifnya. Ya, sudah 11 ya. Silakan diulang lagi untuk enhancement. Kolomnya bukan kolom F sekarang. Geser kolomnya kolom G, kan itu untuk interference. Berarti kembali ke SPSS tadi ya, Mas? Iya, sama. Total enhancement-nya mana? Analyze, correlate. Saya coba ngitung waktu ya. Artinya kalau kelamaan takutnya nggak kekejar sayang ininya. Jadi kalau yang bisa sifatnya repetitif nanti saya nggak ulang gitu ya.
yang nggak punya SPSS, nanti habis ini kita coba pakai Jamovie atau asumsinya pakai JASP pun sama. Klik kanan, copy spesial. Di kotaknya di mana aja ya. Oke. Ini tadi geser juga sepertinya, Mas. Iya, ini makanya kalau tadi saya nggak tanyain, korelasi nggak mungkin satu soalnya, karena variabelnya beda. Transpose, di mana aja nggak apa-apa. Fase spesial. Oke. Ya, ini terutama untuk kalau urutan itemnya disamakan dulu dengan urutan tabel ini gitu ya. Oke, sekarang kita cobakan pakai Jamovie. Tapi Jamovie udah tadi skor ini dimensinya udah dibuat ya. Pakai Jamovie Nurul. Oke, sama. Kalau di sini dari regression, correlation matrix, masukkan skor totalnya dulu. Kenapa skor totalnya dulu? Biar ada di atas dia. Kodenya apa nih Pak? Jadi ini juga ya. BH dia tadi dia. Oke. Makanya yang istilah saya sekali lagi manajemen datanya dulu. Kalau kalian manajemen datanya jelek, ribet di ngolahnya. Yang mana untuk apa gitu ya. Oke, ini perhatikan tampilannya agak beda dikit gitu ya. Udah? Oke. Silakan klik kanan kalau udah. Kopinya ya copy sama paste di Excel. Ini simulasi aja ya. Excel kosong. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Ini tadi udah di paste, Mas. Ya. Geser kiri, paling kanan. Baris 1, 2, 3 hapus. Baris 1, 2, 3 hapus. Delete. Biar saya nggak kehilangan orientasi, paling kiri, paling kanan tampilannya. Ke kiriin, ke kanan, ke atasin. Ini. Belum. Kolom A-nya mana? Kolom A-nya nggak kelihatan saya. Oh iya. Paling kiri, paling atas. Kolom A-nya mana? Saya nggak kelihatan. Ya, yang kita ambil itu undo deh, kamu salah tadi. Kamu jangan delnya, jangan del isinya, tapi del barisnya sebetulnya. Undo dulu deh biar. Kan itu ya. Jadi coba tandain korelasinya yang mana. Yang mau kamu ambil yang mana. Item 1 mana korelasinya? Dengan skor total mana? Item 1 dengan skor total mana? Ini kayaknya ngaco deh ininya nih. Apa namanya? Kan nggak gitu kan, lihat aja tuh ya. Beda kan isinya ya.
Ini yang salah kayaknya dari komputernya Nurul nih. Jadi di kolom BH itu 1B itu korelasinya Pearson-nya 0,445. Coba baris satu di Excel yang tadi. Excel tadi yang ngepaste ini. Ini mana 445 mana barisnya? Itu kan beda kolomnya ya. Iya beda Mas. Iya, terus gimana kalau ini ribet kan? Oke, kelompok yang lain tadi kan ditanya nggak ada yang pakai SPSS itu ya. Terus ini kan juga pertama tadi kalau SPSS mungkin kita bisa deteksi oh ini geser satu kolom. Nah kalau ini saya nggak ngerti nih gesernya kolomnya gimana. Karena kayaknya 1 kosong 1 isi 1 kosong 1 isi gitu ya. Oke, ada solusi kalau saran saya silakan kelompok lain yang pakai JASP atau Jamovie share screen deh. Saya agak kesulitan pakai komputernya Nurul karena nggak kebayang apa pindah dari program ke Excel-nya berantakan soalnya. Yuk, kalau nggak waktunya habis ini setengah jam lagi nih. Saya stop share dulu ya Mas. Iya, oke kelompok yang lain. Yuk, sebetulnya ini kan pernah di psikometri ya, harusnya ini bukan, harusnya orientasi saya nggak ke sini gitu, cuma coba bantu kalian aja. Yuk, kelompok lain. Tadi kelompok 8 kayaknya udah lebih ini. Nggak apa-apa diulang lagi dari awal pun nggak apa-apa, karena apa namanya, kesulitan kalau nanti mindah-mindahinnya gitu, atau pakai SPSS saja. Mas, ini kebetulan kelompok 8 tuh kemarin ada tambahan partisipan, jadi terus kita belum nge-refresh gitu, jadi tadi baru nge-refresh gitu. Mas. Oke, jadi ada ide nggak nih kalau mau membereskan tabel analisis item integratifnya sisa 27 menit mau diapain nih? Kalau saya sih ya udah dilepas aja, kalian bisa lah ya, udah pernah kan di psikometri, kalau nggak pun ya udah nggak apa-apa. Tadi saya kesulitan dengan punyanya Nurul kelompok 1. Solusi kalau diam aja saya juga ya udah prefer nggak usah apa-apa. Mas, kayaknya saya bisa pakai JSP. Ya oke. Tapi nggak tahu ya. Yang jadi masalah tadi perpindahan dari program pengolah data ke SPSS ke Excel sebetulnya. Ya, ayo yuk. Percaya deh ngolah tabel analisa item gratis itu standarnya 2 jam ngerjainnya gitu. Tadi yang saya bilang kalau repetisi saya nggak ulang itu untuk ngurangin 2 jam itu.
Yuk, saya nungguin. Kalau enggak juga nggak apa-apa, kita sudahi aja. Ini Mas, udah kelihatan belum? Ya, oke. Ya, coba tadi pakai kita, ini asumsinya adalah mayoritas menggunakan JASP ya, atau Jamovil lah mirip. Oke, silakan tadi di running RID antara dimensi, ya katakanlah interference dengan item-itemnya gitu. Regression, correlation, jadi kita mau melihat internal konsistensi per dimensinya juga gitu. Ya, silakan kalau udah selesai 11 itemnya di tanda segitiganya, tanda segitiganya. Ya, silakan di klik kanan copy. Sheet kosong. Nah, ini bisa ya. Oke, baris satu ke atas paling kiri paling atas. Baris 1 sama 2 dihapus. Barisnya ya, bukan isinya. Barisnya. Baris 1 dan 2 hapus. Ini sama ini Mas. Yang mana Mas? Baris 1 dan baris 2 hapus. Baris hapus. Delete. Ya oke. Itu kan kalau isinya itu kan mulai itu ya. V1B ya. Yang baris 3 ya, 0445 ya. Ya, oke ya. Oke, jadi dalam hal ini 445, 517, 602, 566. Ada pertanyaan? Angka-angka yang saya sebutkan? Oke, ya. Data, di tengah atas ada data. Atas tengah banget tuh, paling atas tuh baris. Oh, di ini ya Mas. Data tuh paling atas, hampir paling atas ya. Data sort di bawah help sort. Sort belum kelihatan. Kolom A. Iya. Sort by kolom A. Kolom A. Tadi kamu ngeblok sih, jangan diblok tadi harusnya. Oh, oke. Cancel dulu, jangan diblok. Data sort. Kalau mau ngetik satu-satu silakan, tapi lama. Ya, oke. Kolom A udah oke. Mana? Kok nggak ada bergerak? Ini udah diklik oke, Mas. Kok itu nggak mau ya? Harusnya itu kan yang baris 1, berikutnya baris 3 gitu ya. Coba itu di close dulu, save copy-nya kayaknya ada ini deh. Oh, oke. Di close atau? Di save copy-nya close. Ini kita mau sorting nih, sortingnya kan kolom A kan kolom A itu ada yang isi kosong itu ya. Nggak bisa Mas, nggak berubah.
Saya nggak tahu bedanya apa dengan yang punya kalian dengan punya saya ya. Kan kita pakai program yang sama gitu ya. Contoh nih ya. Saya share screen deh. Ini saya datanya ngasal nih ya. Saya pakai saya nggak pakai mouse nih. Oke, saya regression. Ini saya mau gini nih. Ini saya korelasinya nih. Saya klik kanan, copy. Ini kayak jadi kursus, bukan kuliah psikokaup ini. Ini saya gini tuh ya. Saya hapus baris ini tuh. Data. Sort. Saya mau ngurut berdasarkan kolom A nih ya. Kolom A. Mas, ini share screen-nya masih di JS. JASP-nya, Mas. Oh, oke. Oke. Udah kelihatan Excel saya? Excel-nya udah kelihatan? Oke, aman, Mas. Sudah, Mas. Ya, data, sort. Ini by kolom A. Ternyata juga nggak bisa. Tadi saya udah nyoba sebetulnya. Data, select cases, by kolom. Kenapa nggak mau ya? Tadi saya mau. Agak ada yang aneh. Copy latex. Taruh. Ini kalau lagi ini aneh juga. Oke, ini. Oke, coba bentar ya. Penasaran. Tapi ini jadinya malah lama. Harusnya lebih cepat. Tadi saya udah ngerjain duluan sebetulnya. Oke, berdasarkan data. Nih, saya mau sekarang nih. Jadi yang di copy tinggal ini aja kan, urutan ini item 1, 2, 3, 4, 5, 11 itu. Kira-kira apa tuh bedain? Silakan Agni. Bayang ya, saya bisa melakukannya, tapi nggak tahu apakah tadi saya hapus kolom yang kosong atau bukan. Ya, silakan coba lagi. Oh, jadi apa juga ya, Mas? Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi tadi saya nggak pakai, tadi pagi saya nyobanya tanpa ngapus kolom kosong. Kolom, ya terserah nih kalau mau gitu. Ya oke kalau gitu ya. Ya oke silakan. Mungkin cara itu bisa juga ya hapus baris gitu ya. Ya silakan ditinggal ini kan kalau enaknya kalau di JASP tinggal copy aja langsung ya. Kolom E itu. Ya, oke ya. Kelompok lain ada pertanyaan, komentar? Bisa ya? Oke. Ya. Silakan Agni, tabel analisis item integratifnya. Ini mau dipindahin juga kan, Mas, yang hasil dari JSP-nya? Ya, kita sekarang pakai JASP aja deh, karena tadi makanya kelompok lain lebih interaktif. Coba nggak ada kan yang pakai SPSS ya, jadi pakainya Jamovie atau JASP ya.
Hati-hati itu kolom, kayaknya sel ininya 2 deh. Kenapa? Kayaknya tadi 2 kolom deh yang ke copy deh. Oh iya. Satu sih Mas. Terus kenapa nggak mau paste? Saya mau nginsert ini sih Mas. Apa namanya? Kolom. Buat kolom baru. Iya. Di G-nya, di huruf G-nya, cancel. Cancel. Di kolomnya G-nya, di G-nya. Insert. Sama aja Mas. Nggak apa kali ya Mas. Coba. Ya, aturlah. Ini perbedaan, nah itu beda baris tuh, hati-hati tuh. Iya ya Mas, saya pindahin. Ya, judul kolomnya perbaiki. Ini saya ini aja kali Mas, biar ngebedain hasil dari JSP sama. Kalau menurut aku kamu salah deh. Kenapa? Itu kan 0,445 di sel G3. Sel G3 kan bukan item 111. Iya kan? Oh, kamu mau bikin 2 kolom tuh ya. Itu kan kolom yang sama. Iya, maksudnya biar ada perbandingan sama dari SPS sama JSP atau Sama. dihapus aja nggak apa-apa? Sama aja sih. Cuma Iya beda sih, Mas. alat aja. Oke. Ya oke ya. Jadi ulangi lagi ya. Kolom G-nya hapus aja deh. Kolom G-nya, kolomnya, bukan isinya, kolomnya. Oke, saya rekap ya. Ini waktunya cuma 10 menit lagi nih. Oke, kolom proportion of endorsement, kesulitannya kelompok 1 dan kelompok 7 adalah karena pilihannya ganjil. Jadi pilihan tengahnya mesti dihitung tambahan lagi. Kalau pilihannya genap, pilihan 4, 5, dan 6, yang pilihannya skala Likert-nya lebarnya 6, itu dijumlahkan berapa yang jawab, lalu dihitung proporsinya. Diisikan di kolom proportion of endorsement. Kolom F adalah korelasi antara item dengan dimensinya. Kalau alat ukur kalian ada dimensinya. Kolom G dengan dimensinya. Dalam hal ini kelompok 1 punya 2 dimensi. Kolom H-nya hapus. Kolom hotel hapus. Oke, ini biar tidak bergerak-gerak, ini biasakan lebih gampang di sel E3. Klik view. Sel E3, sel E3. View, free span. Biar nggak gerak-gerak. Free span, ya klik. Ya. Oke, sekarang kolom berikutnya. RIT. RIT itu mengkorelasikan item dengan total dari skor alat ukurnya gitu ya. Dalam hal ini skor work-life balance-nya gitu ya. Kurang lebih sama gitu ya. Ya, kurang lebih sama dengan tadi RID ya. Ada pertanyaan nggak dari kelompok yang lain? Oke, kalau nggak ada saya asumsikan oke ya. CRIT, Corrected Item Total Correlation, adalah untuk melihat, ini hati-hati nih, buat buat kalian yang ada dimensinya, kan tadi kolom F sama kolom G kan RID ya. Di kolom H, judul kolom H, klik kanan insert 2 kali. Kolom H-nya, yes. Ya, left.
Di kolom H-nya, jangan di sel-nya. 2 kali. F2 sama F2 sama G3 di copy. Taruh di H2 sama I2. Depannya tambahin C, corrected item total dimension interference. Corrected item total. Ya, yang namanya corrected item total correlation dalam hal ini adalah korelasi antara item dengan skor total, di mana skor itemnya dikeluarkan dari skor totalnya gitu ya. Oke, pertanyaannya ngisinya gimana? Ya, balik lagi ke JASP. Regression, correlation, masukkan seluruh item dalam satu dimensi. Udah 11, geser ke bawah ada bukan masing-masing kita nggak lihat outputnya, kita bukan lihat output yang ini. Lihat lagi di menu di bawahnya, ada correlation-nya dalam hal ini. Sorry saya salah. Di reliabilitas, masuknya di menu reliabilitas. Reliability. Ya, single test reliability. Ini tampilannya agak beda ya. Saya nyari correlation item and rest ya. Ntar saya juga coba ngeliat ya. Ya, item rest correlation. Masukkan item-item itu ya, checklist tuh. Item rest correlation. Kanan. Ya, lihat outputnya. Item-item masukin dulu ya, item-item satu dimensi ya. Ya, kolomnya yang mana? Nah itu dia, itu lebih gampang. Tinggal di copy sekarang karena cuma satu kolom. Oke, ini adalah corrected item total correlation. Jadi yang di running per dimensi, nanti kalau dimensinya ada berapa ya runningnya berulang kali. Kemudian nanti yang terakhir yang CRIT gitu ya, yang totalnya. Ya, ini sebaiknya kalian beresin dulu nih satu proses saja. Mungkin ini extend berapa menit gitu ya. Ya. Nanti kalau cepat mungkin nanti ada salah copy paste. Ya, Mas. Udah ya. Oke, sekarang RIT. Salah bentar. Jadi masukin Ya, kayak itu udah yang saya bilang. Kalau cepat kemungkinan bisa salah gitu ya. ya.
Ya, sekarang RIT-nya isikan. RIT, CRIT, RIC bisa ya. Asumsinya ini kan sama gitu ya. Cuma ini dari totalnya tuh. Berarti nanti dari mana Mas? Kalau yang RIT-nya itu berarti total dari RIT total work life balance-nya. oh berarti yang udah interference sama interference-nya aja Mas. Total interference gitu. Iya, ya tergantung katanya kan kelompok, makanya kemarin saya tanyain. Penghitungan work life balance-nya kan enhancement dikurangi interference itu ya. Oh, dari skor total semuanya. Iya. Nggak lagi dimensi. Berarti ini masukin skor totalnya itu di barengan sama itemnya Pak atau? Kalau RIT dibarengkan dengan kalau yang hanya itemnya untuk yang item rest, untuk yang CRIT. Dari korelasi menunya kalau yang RIT, yang corrected dari yang reliabilitas. Itemnya juga dimasukinnya berarti semua ya Mas? Iya, semuanya yang 2 dimensi ya. Tapi hati-hati, ini kan ya oke masukin dulu aja lah. Kalau ini yang dilihat hanya korelasinya aja. Nah ini agak gimana ya? Saya kalian kerjain dulu deh ini gimana caranya supaya bisa cepat. Itemnya nggak cuma 11 loh. Udah masuk sampai 23 Mas. Cuma Iya oke. Ya, silakan dimasukkan ke tabel. Berarti skor 2 LB-nya mendingan di atas gitu ya Mas biar enggak. Enggak, taruhnya di awal. Taruhnya di pertama, jangan di ini di tengah karena nanti ngopinya ribet. Urutan memasukkan variabelnya jangan diselipin itu. Biar nanti tinggal copy pastenya langsung ngopinya langsung sesuai dengan target pastenya. Ini yang correct. Oke, kan. Saya udah mulai nggak terlalu ini ya, aware ya. Karena biasa kan kalau ini udah nggak ada yang perlu di-checklist lagi kan? kalau yang itemnya di menu reliabilitas, tapi untuk yang corrected. Kalau untuk yang korelasi item dengan total, cukup korelasinya aja. Maaf Mas, saya nggak ngerti. Oke, Gimana? tabel analisis item integratifnya. RIT adalah korelasi antara item dengan skor totalnya gitu ya. Tapi ini adalah gabungan dari seluruh dimensinya. Oke. Konfirmasi dulu, oke.
Ya, Mas. Ya. Ya, dari JASP-nya. Analyze, regression, masukkan skor totalnya dulu, totalnya ya correlation. Masukkan dulu skor total WLB-nya udah. Oke, sekarang masukkan 23 itemnya. Di bawahnya kan tadi, Mas. Apa nggak ngerti di bawah apa? Maksudnya Iya, di berbarengan bawah. dengan skornya. Jadi gini, Iya, gini ya. iya. Sampai 23 kan karena itemnya udah 23 ya. Ya, terus gimana, Mas? Udah. Ya, dilihatin outputnya, segitiganya diklik dulu. Oke, silakan tuh pindahkan tuh. Minus 0,501558. Gimana caranya tadi? Oke, ini buat kelompok 1. Itu item 1 itu kan korelasinya negatif, itu bagus apa enggak ya? Kan kalian kan punya 2 dimensi yang opposite ya, yang satu enhancement, yang satu interference. Mana yang diharapkan berkorelasi positif, mana yang diharapkan korelasi negatif? Yang diharapkan korelasi positif yang enhancement, Mas. Enhancement. Jadi yang item 1 diharapkan positif atau negatif? Negatif, Mas. Jadi Ya sesuai. oke, dipaste dulu aja hasilnya. Mulai 0,051 tuh. Ya, kalau mau pakai hapus kali. Angka 6-nya diklik baris 6. Baris 6, baris genap tuh baris 8, 10. Barisnya nanti dihapus saja. Berarti yang kayak tadi ya, Mas, barisnya dihapus aja. Ya, baris genap ya. Oke, ini extend 10 menitan ya. Kalau bisa ngerjainnya lebih cepat lagi, saya udah ngitung-ngitung waktu tadi. Ya. Hati-hati sekali lagi, urutan memasukkan variabel itu juga berpengaruh ya. Kalau kalian salah nanti letaknya jadi salah juga. Berarti ini mulainya dari Mulanya item 1. Ya, copy. Ya, CRIT-nya juga sama, tapi masukkan hanya itemnya aja. Ini nanggung. di kolom yang sama. Oh, Di kolom berarti yang sama. tadi Ulang lagi. Ya. Berarti ini pakai variabilitas tadi, Mas, katanya. Ya. Hanya itemnya aja, pakai skor total. Ini ada item, itu ada skor totalnya loh, hati-hati loh. Ya, Mas. Tadi kamu masukin yang pertama itu dengan skor total apa enggak tuh reliabilitas? Yang sebelumnya? Enggak, Mas. Itu baru yang tadi sebelum korelasi. Ya, kalau untuk corrected item total correlation, skor totalnya tidak diikutkan. Terus ini yang harus diikut yang mana, Mas? Item rest correlation. Ini. Ya udah, itu lihat outputnya. Ya itu yang di
Iya, memang ya. Excel. Tinggal copy. Iya Mas, tapi dia nggak mau dari tadi. Gimana ya? Copy di Excel, Excel baru ya. Nggak bisa Mas. Tadi bisa, kalau sekarang nggak bisa, apa yang beda? Gitu. Oke, udah. Ya, RIC sekarang. Dari menu korelasi. Masukin dulu skor total kriterianya. Sebetulnya pun kalaupun mau, ini berarti ada juga RIC-nya yang per dimensi. Tapi ini sekarang kita ngelihat yang totalnya aja dulu deh biar lebih cepat ya. Ini kriteria itu berarti total Alat skornya ukur. Oh, ini dari alat ukur sebelumnya. Alat ukur yang jadi evidence validitasnya mana? Iya, ini Mas, skor totalnya berarti Mas yang dimasukin. Ini karena kalian nama ini sama sih, jadi kadang-kadang bingung juga tuh yang mana yang alat ukur kalian, yang mana alat ukur itu tuh ya. Jadi biar tidak terlalu membingungkan juga. Ya, ditaruh di yang pertama, di baris pertama duluan. Itu ya, kemudian bandingkan dengan alat ukur kalian, item-item alat ukur kalian. Kok B doang? A-nya enggak ya? Memang enggak ya? Oh, A itu alat ukur kalian. Itu Ya, yang alat ukur ya, sebelumnya. oke. Ya. Soalnya itu udah ya oke. Ya, korelasinya sama. Yuk, lebih cepat. Bentar Mas, nggak bisa dimasukin lagi. Berarti ini yang dimasukin ini ya Mas, yang paling depan. Ya. Ya. Oke, kolom FGHIJKL dikecilin. Kolomnya biar kelihatan dalam satu tampilan. Dikecilkan biar kelihatan dalam satu tampilan. Lebar kolomnya dikecilin. Geser aja. Format, column width, ya oke. 10 lah, 12, ya oke, boleh 5. Kurang gede sih kayaknya. Ya oke, cepet ya. Oke. Kolom F-nya juga nggak kelihatan. Oke, ya. Biar kelihatan. Ya, PO-nya hilangin dulu deh sementara deh. Nanti PO-nya isi ya. Tapi PO itu bukan menjadi pertimbangan ya. Pengen ngeliat dalam satu tampilan semuanya. Dari kolom A sampai kolom L. Dari A.
Ya, view-nya kecilin aja, view-nya kecilin aja. Kolom E-nya hilangin dulu aja, saya nggak mau lihat. Eh, kolom E-nya kecil. Kolom A-nya Gimana? malah kolom ya. Kolom A-nya kelihatan. Kok ada ya? Wait, ini kehapus apa? Di hide itu di hide bukan hilang. Oh, gimana cara nge-unhide-nya, Mas? Ya, di kolom F sampai kolom D di blok. Kolomnya. Geser lagi ke Sampai delta. Terus lagi geser lagi ke kiri, langsungnya banyak. Format. Format bukan yang itu. Format yaitu coba kolom width-nya gedein dikit aja, nanti bisa diatur. mau di Ya, atur ya, hide-nya unhide aja kalau nggak ada. Unhide dulu, nanti yang E-nya baru hapus. Ya. tapi yang A-nya belum muncul juga, Mas. Iya deh, Ctrl A, select all. Ctrl A 2 kali. Ctrl A 2 kali. Format ya sama. Lebar kolomnya aja, kolom width-nya, kolom width-nya. Kolom width-nya, aduh ini lama banget ya. Kolom width-nya aja bikin 10 dulu, nanti dikecilin lagi nanti manual. Ya. Kayaknya hilang deh, Mas, yang A-nya. Nggak mungkin, soalnya itu kolom pertamanya D. Kalau kolom pertamanya itu, ya gimana sekarang munculin kolom A-nya? Select all-nya coba. Ya, tadi dari format aja, coba format lagi. Format, harusnya itu kelihatan itu. Belum di select all, soalnya kamu belum di select all. Aduh, ini aja 4 menit sendiri nih. Tadi udah, Mas. Ya, Tapi nggak bisa. belum select all itu kamu kolom O-nya kan belum ke blok. Ctrl A lagi sekali lagi. Ctrl A-nya 2 kali. Ctrl A-nya 2 kali. Kamu belum Ctrl A, nah. Ctrl A-nya 2 kali, nah oke, format. Kolom width. Mau berapa, Mas? Ya, terserahlah berapa, biar muncul aja. Nggak bisa juga. Ini gimana munculinnya? Kalau hilang, kolom pertamanya itu nggak mungkin D, pastinya ada A, B, C yang ada tapi nggak kelihatan karena lebarnya 0. Filenya saya kirim ke aku deh. Ini filenya saya kirim ke aku. Oke, sebentar. Aduh, ini extend ya. Ini nggak nyangka selama ini nih. Udah, Mas, di grup yang Ya. kelompok. Kok nggak mau juga di hide? Cara penasaran. Kalian juga coba usahain juga ya. Saya juga.
Kamu tadi ngapain ya? Pokoknya ini juga nggak mau. Aduh, saya juga agak lama nih masih ngulik-ngulik nih. Oke, apa namanya? Share screen lagi. Agni. Saya asumsinya kita tahu ya, kolom A-nya apa, kolom B-nya apa, kolom C-nya apa gitu ya. Oke, Mas. Ya. Oke, di kolom deltanya lebar, tambahin lebarnya biar agak ini. Kolom D-nya lebarin lebar banget lah gitu ya. Biar barisnya nggak terlalu banyak. Ctrl A 2 kali, select all. Ya, format. Row height 15. Ya, ini kan kelihatan gitu item-itemnya gitu ya. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa di kolom delta ada 5 item untuk 2 item pertama baris 3 baris 4 untuk 2 item untuk 1 indikator ya. Iya. Betul, ya dikasih warna beda. Shading beda. Kolomnya lebarin lagi aja nggak apa, ini kan udah kecil nih. Ya, udah warnanya ya. Ya, kolomnya lebarin biar kelihatan semua itemnya. Nanti rapiin dulu ya. Jadi ini kan kita kelihatan nih. Oke, kolom M, analisis dan interpretasi. Kan kita diminta untuk menentukan kurang lebih dalam hal ini item mana yang akan dipertahankan. Posisinya adalah select by indikator. Jadi dari item indikator pertama, 2 item ini pilihnya pakai yang mana. Jadi kalau dilihat bahwa dalam hal ini RID-nya lebih tinggi yang kalau dari aspek corrected item total correlation ataupun korelasi antara item dengan skor total, kayaknya item yang 116 lebih baik ya. Dari aspek psikometriknya juga ya. Betul nggak? Iya, Mas. Secara umum korelasinya lebih kuat semuanya ya gitu ya. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif, ini kan kalau boleh dibilang kan semuanya juga memenuhi. Untuk korelasinya di atas 0,3, untuk yang apa namanya CRIT-nya aja yang di bawah 0,2, tapi untuk yang korelasi item dengan skor totalnya dengan yang kriteria eksternal itu kan 0,489 ya, jauh lebih besar dibanding yang 0,299 ya. Tangkap nggak itunya? Yang saya maksud angka yang mana? Iya, Mas. RIC. Nah, jadi dalam hal ini berdasarkan kuantitatif, item 116 lebih baik performanya dibanding item 111. Nah, sekarang secara kualitatif dari narasinya kira-kira lebih baik mana gitu. Jadi yang kalian lakukan, ini kan makanya saya mintanya kalian sortnya, urutannya itu per dimensi lalu per indikator itu ya. Nah, disesuaikan dengan target itemnya. Target itemnya itu untuk indikator tadi mana ininya tabel target item pool-nya di laporan kalian bisa dibuka filenya bab 3 kalian. Lanjut lagi ya. Yang lain silakan nanya nih karena berikutnya saya Jumat cuma nanyanya norma aja. Jadi asumsinya yang ini udah lewat itu kalau kalian mau bahas lagi bab 3-nya. Nah, itu kan itu poolnya 4 kok itemnya, bukan 2. Itu yang indikator 11 kan itemnya ada 2 tadi. Kok sekarang cuma ada tadi? Oh, nangkep nggak? ini WIPL tabel 1. ini tabel ini Mas
kayaknya waktu itu salah masukin ini tabel yang waktu buat uji keterbacaan. Jadi pool uji keterbacaan 2, terus kita select 2. Lah, kalau gitu kalian udah nggak ini dong. Wah, ini juga saya baru-baru ngeh nih. Dalam hal ini, dalam uji keterbacaan, itu umumnya nggak dilakukan penghapusan item gitu. Jadi kalau sekarang posisi kalian udah 2, itu udah selesai dong atau gimana? Atau Oh, bukan Mas. Maksudnya 4 itu kita bikin iya. apa namanya? Bikin Sekarang yang tadi datanya dianalisis berarti udah 2 dong. Bukan lagi pool itu. Jadi kalau kalian dari hasil uji keterbacaan ada item selection lagi, maka harusnya kolomnya nambah lagi, bukan pool target, tapi pool uji keterbacaan target. Oh, iya Mas, belum ditambah. Oke, Nah Mas. sekarang gimana? Orang targetnya 2, sekarang juga sisa 2, jadi milih 2 dari 2 yang nggak usah dipilih kan? Makanya tadi saya juga agak ragu sih ketika kalau kelompok cuma 23 item gitu kan ya. Ayo, kelompok lain gimana? Punya situasi yang beda atau sama nih? Boleh aja dalam uji keterbacaan itu dilakukan penghapusan item. Tapi dasarnya jangan dalam tanda kutip karena properti psikometriknya atau apanya gitu. Jadi itu sifatnya kan uji keterbacaan sifatnya kualitatif itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu full item uji keterbacaan ya, tapi kalau dalam hal ini dari uji keterbacaan dihapus, sisanya 2, makanya tadi saya bingung kok dari 2 kemudian mau dipilih 2, ya artinya nggak usah diseleksi dong. Ya betul ya, berarti indikator tingkah laku 1.2 itemnya cuma ada 2 juga, coba lihat lagi. Yang kode Ya. itemnya 1.2. Nah kalau gitu kesannya kelompok jadi milih cuma ada 1 item dong. Orang cuma 2. Tapi secara umum sih item oke sih, karena semua corrected item total correlation-nya positif. Untuk yang korelasi item dengan total, untuk yang enhancement positif, untuk yang interference negatif, itu secara umum ya. Kecuali item 133 itu. Oke, saya udah mulai agak ini nih, wah ini kelompok jangan-jangan targetnya cuma 1 nih. Atau solusinya gimana? Dari kelompok yang lain deh, ada komentar pertanyaan nggak? Ini kondisinya adalah kelompok 1 tadinya saya pikir dalam hal ini dari 2 item yang ada di indikator 11 yaitu item 111 dan item 116 itu mau dipilih 1 karena target itemnya 1, tapi setelah dilihat target itemnya 2 itu. Jadi ini posisinya gimana? Kelompok 1 ada yang mau dikomentari atau mungkin kalau berdasarkan situasi ya kalau mau tabel itemnya lagi Agni, tabel kisi-kisi itemnya. Yang lengkapnya Mas. Enggak, yang ini aja. Jadi dalam hal ini poolnya bikinnya 4. Dari hasil uji keterbacaan sisa 2. Lalu targetnya jadi 1 dong kalau gitu. Iya, Mas, kemungkinan berarti kalau ngeliat situasinya kayak gitu sih, Mas. Ya, jadi memang apa namanya? Kalau makanya kemarin ketika dibilang apa namanya? Kelompok 1 ada 1 item yang tidak ikut dalam pengambilan data, saya pikir itemnya temannya banyak, tapi temannya cuma 2 gitu kan. Temannya cuma 2. Tidak ada item lainnya gitu. Jadi berarti kan sifatnya milih gitu ya. Oke, untuk kelompok 1 mungkin saran saya kolomnya jadi 3 nih. Dari pool uji keterbacaan, lalu targetnya 1 semua item itu ya.
semua indikator item satu ini ya. Iya Mas, ada yang 1, ada yang 2 karena, target yang di sini seinget saya ada 3 deh. Iya. Heeh. Mungkin ada Oke, yang jadi 1, ini 2 satu ini juga ya, satu insight juga buat kelompok nih. Jadi sekali lagi dalam uji keterbacaan boleh aja menghapus item, tapi itu tidak jarang sekali dilakukan gitu. Karena dasarnya itu dari partisipan kalian yang dalam tanda kutip posisinya nggak punya expertise untuk menjadikan sebagai pertimbangan item itu dihapus atau tidak dihapus. Oke, jadi silakan dipikirkan lagi. Kalau dilihat, ada berapa jumlah indikatornya? Indikator tingkah lakunya ada berapa? Kayaknya ada 8 ya? 12. Ada berapa, sorry? 12, Mas. 12 Mas. Ada 12. Indikator tingkah Ada 8, lakunya. ada 8, Iya, 8. Karena yang Ya, 2 kan. Jadi kalau misalkan begitu berarti satu indikator, satu item, total item kalian ujung-ujungnya ada 8 dong. Saya akan mungkin ada yang ini Mas, ada yang satu indikator tuh kita masukinnya 3 gitu karena di WPL sama Pleo itu cuma 2 indikator tingkah laku, nggak 3 kendalanya kayak yang adalah WPL sama Pleo. kalau jumlah itemnya berbeda di dalam tiap dimensi, apalagi kalian kan pakai perhitungan dikurang gitu ya, ini dikurang itu, maka konsekuensinya adalah komposisinya, kombinasi skornya jadi kecil. Jadi yang saya mungkin agak skipnya karena kelompok melakukan penghapusan item, ya memang sih saya tahu, tapi nggak nyangka sebanyak itu yang dihapus itu ya, kurang lebih setengahnya gitu ya. Iya Mas. Ya, jadi kan di awal tuh sempat saya tanyakan, kira-kira kalau nyamannya kalau kalian ngisi kuesioner itu berapa item ya? Ya kalian menjawabnya 30-an item. 30-an item itu sebagai total di targetnya gitu. Kalau sekarang kan posisinya aja, posisi kalian kan 12 dan 11 item gitu ya. Jadi ketika tadi masukin cuma 23 item, sebetulnya saya udah mikir-mikir, ini kalau mau dihapus setengahnya, maka jadinya berapa gitu. Oke ya, balik lagi ke tabel analisis integratif. Ya, 1 menit lagi, saya mau kesimpulan akhir. Tabel analisis item integratif. Kelompok lain, kelompok 1 juga, Agni, di tabel analisis item integratif. Jadi yang dilakukan adalah, ini kan sudah sort by dimensi, lalu sort by indikator gitu ya. Nah ini memudahkannya supaya kita melihat itemnya berdekatan tujuannya. Jadi ditentukan item mana yang dipertahankan berdasarkan yang pertama adalah nilai properti statistiknya, analisis item kuantitatif. Jadi kalau dilihat secara umum, misalkan dalam hal ini pilihannya baris 3, baris 4, item 11 dan item 116, maka secara umum lebih baik properti kuantitatifnya yang item 116. Nah, jadi dalam hal ini biasanya kalau di dalam alat ukur itu satu indikator umumnya diwakili oleh satu item atau jumlah yang relatif sama itu. Tapi kalau 1 sama 2 udah dianggap itu udah beda karena bedanya 2 kali lipat. Nah, setelah kita melihat bahwa item propertinya dari kayaknya item yang 116 lebih baik, kita lihat juga item secara narasinya mana yang dirasakan ternyata menurut kita lebih baik juga, sehingga dengan demikian alasan kenapa item itu dipertahankan dengan analisis dan interpretasi di kolom M gitu. Jadi yang diminta dalam tabel analisis item integratif, kolom M-nya itu uraiannya. Berdasarkan hasil analisis item kuantitatif, item ini, kalian boleh sifatnya untuk kolom M itu gabungan dari item-item dalam satu indikator. Jadi M3 sama M4 di blok ini. Sel M3 sama sel M4 di blok. M3 dan M4 di blok. Sel M3 dan M4 di blok.
sel M3, M4 di blok, di merge boleh. Oh, di merge aja. Ya, di merge. Jadi kalian bikin analisis dan interpretasinya gabungan gitu ya. Jadi sifatnya mengkomparasikan itu. Kalau mau dibikin satu-satu juga silakan juga, tapi biasa kalau satu-satu nanti ada repetisi gitu. Jadi bikin uraiannya dengan digabungkan. Oke. Saya nggak tahu sejauh mana hari Jumat itu kalian sudah bisa menyelesaikan ini atau enggak, sehingga nanti yang mau kita bahas adalah bikin norma. Norma digunakan dari item-item hanya yang dipertahankan saja. Gitu? Ada pertanyaan? Silakan. Dari saya udah. Ya, sampai ketemu lagi Jumat. Mudah-mudahan udah selesai semuanya sehingga kita akan melakukan pembuatan norma. Jadi balik lagi pertanyaan buat kelompok 1 tadinya mau ditanyakan di akhir tapi terlalu mepet waktunya. Normanya pakai kriterion apa enggak karena kelompok menggunakan selisih dimensi gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi Jumat. Sorry extend lama banget, setengah jam. Bye bye. Terima kasih, Mas.